Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hampir pada saat yang sama, Han Li telah dipindahkan ke ruang yang aneh. Segala sesuatu di sekitarnya tidak lebih dari hamparan luas abu-abu keruh, kecuali gerbang hitam besar yang terletak di dekatnya. Ada rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya melayang di seluruh gerbang, dan mereka terus berfluktuasi dalam kecerahan. Gerbang ini identik dengan yang ada di layar sebelumnya, dan seolah-olah dia telah tersapu ke dalam karya seni di layar. Ini benar-benar tempat yang mirip dengan surga Sumi. Han Li melihat sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke gerbang raksasa, di mana ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia membalik tangan, dan cahaya spiritual berkelebat saat tumpukan platformasi dengan warna berbeda muncul di telapak tangannya. Dia kemudian membuat segel tangan dengan tangannya yang lain, dan semua platformasi ditembakkan, terbang ke segala arah. Platformasi berubah menjadi bola cahaya yang jatuh ke bawah, dan segera setelah bersentuhan dengan tanah, dan menghilang. Beberapa saat kemudian, semburan kabut putih mulai muncul dari titik-titik di mana platformasi menghilang dalam hiruk-pikuk. Kabut tebal dan bertahan di udara untuk waktu yang lama, membentuk dinding kabut yang sangat kental yang meliputi Han Li dan gerbang besar di depannya. Baru pada saat itulah ekspresi Han Li sedikit mereda, dan dia mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya biru, yang berisi sebuah item. Benda itu berputar-putar di udara sebelum melayang di depannya, dan itu adalah kuali Heaven Void. Dia mengarahkan jarinya dengan lembut ke kuali, dan tutupnya terlepas. Cahaya biru menyala di dalam kuali, dan sosok putih samar muncul. Ini adalah seorang gadis kecil dengan gaun putih. Dia tampak berusia sekitar 7 tahun dengan rambutnya yang ditata menjadi kepang kecil, dan wajah kecilnya yang bulat sangat menggemaskan. Itu adalah Kuer. Kuer memberi hormat kepada tuannya, dia memberi hormat ke arah Han Li dengan senyum nakal di wajahnya. Bagus. Bahkan aku tidak bisa merasakan auramu dari dalam kuali, tidak mungkin mereka berdua bisa mendeteksi kehadiranmu, Han Li memuji dengan ekspresi senang di wajahnya. Ini semua berkat harta dan jimat yang Anda berikan kepada saya, Tuan. Jika tidak mungkin kemampuan saya sendiri bisa membodohi dua makhluk tahap tempering spasial kelas atas itu, Kuer terkikik menanggapi. Begitu suaranya menghilang, cahaya hitam menyala, dan kerudung hitam besar terbang dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan jimat gaib zenit tinggi terungkap. Kuer memegang kedua benda itu dengan kedua tangan kecilnya seolah dia mengembalikannya ke Han Li. Tidak perlu mengembalikannya kepadaku. Lagi pula kamu mahir dalam teknik penyembunyian dan gerakan, jadi kedua harta itu lebih cocok untukmu. Bahkan jika aku menggunakan kedua harta itu, aku mungkin tidak dapat sepenuhnya menyembunyikanku. Selain itu, aku punya harta lain yang memiliki tujuan yang sama, jadi kamu bisa menyimpannya, kata Han Li dengan lambaian tangan. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima. Senyum Kuer melebar lebih jauh saat dia menepuk kerudung hitam dan jimat ke tubuhnya sendiri, di mana tiba-tiba menghilang. Han Li tersenyum saat melihat ini sebelum mengadopsi ekspresi yang lebih serius. Dulu ketika aku mengamankan harta di dalam kuali emas, aku sengaja membuat cahaya spiritual lebih terang untuk bertindak sebagai tabir asap sehingga aku bisa mengirimmu ke kuali Heaven Void tanpa diketahui. Namun, tidak banyak waktu berlalu sebelum kuali dibuka lagi, apakah kamu punya cukup waktu untuk menyerang? Hehi, aku sangat cepat. Lihat, Master. Senyum puas muncul di wajah Kuer dan dia membalikkan salah satu tangan kecilnya untuk memperlihatkan pil emas yang berkilauan. Bagus sekali. Han Li sudah menduga bahwa Kuer kemungkinan besar telah menyelesaikan misinya, tetapi dia masih sangat gembira melihat pil ini. Dia melambaikan tangan,
dan pil emas itu terlepas dari genggaman Kuer sebelum mendarat di tangannya. Dia dengan hati-hati menilainya beberapa kali sebelum akhirnya dapat menentukan bahwa ini memang identik dengan dua pil Spirit Void lainnya. Dia tidak tahu apa efek khusus dari pil ini, tetapi Kai Liuying dan Duan Tianren sangat ingin mendapatkan pil ini sudah cukup membuktikan betapa berharganya pil ini. Kamu bilang padaku untuk tidak menyentuh harta lainnya dan hanya memperhatikan botol obat, jadi aku hanya punya waktu untuk mengeluarkan satu pil dari botol itu. Kamu juga memberitahuku bahwa aku bisa meminum pil jika ada lebih dari satu pil dalam vial, dan saya mengikuti instruksi tersebut. Jika tidak, saya akan meminum dua pil lainnya juga. Kuer cemberut bibir merah kecilnya dengan tampilan yang agak sedih. Han Li tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Kamu sedikit terlalu serakah. Sudah sangat beruntung kita bisa mencuri pil Spirit Void tepat di bawah hidung mereka berdua. Jika kita mencoba yang lain, kita akan membangkitkan kecurigaan mereka. Untung masih ada dua pil yang tersisa di botol selain yang ini. Jika tidak, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Mungkin kita tidak punya pilihan selain melepaskan pil ini. Saya tidak ingin diburu oleh sepasang makhluk tahap integrasi tubuh yang marah di negeri asing ini, Han Li menjelaskan sambil tersenyum, lalu menyapu gelang penyimpanannya untuk memanggil botol ungu kecil. Dia memasukkan pil itu ke dalam vial, lalu menempelkan beberapa jimat pembatas ke dalamnya sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Anda pasti punya alasan, Tuan. Tapi saya masih merasa sangat disayangkan kami harus menyisihkan dua pil itu untuk mereka. Kuer masih tampak agak sedih. Han Li menggelengkan kepalanya dengan senyum geli, tetapi sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benaknya, dan mengayunkan lengan baju ke udara untuk memanggil serangkaian belati terbang, yang masing-masing panjangnya hanya sekitar 1 inci. Semua belati setipis kertas dan berkilauan dengan cahaya dingin, dan totalnya ada sekitar 400. Tuan, apa yang kamu? Kuer agak bingung. Belati terbang ini dimurnikan dari sayap mengat mengerikan yang kita temui terakhir kali. Totalnya ada 360, dan kamu sepertinya kehilangan harta yang bisa kamu gunakan untuk mempertahankan diri, jadi aku akan memberikan belati ini untuk Anda. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan harta tingkat atas seperti harta karun roh ilahi. Tetapi jika Anda dapat memperbaiki semuanya, maka itu akan lebih dari cukup untuk melindungi Anda dari lawan rata-rata. Ini akan menjadi hadiah Anda atas upaya brilian Anda. Han Li membuat gerakan meraih saat dia berbicara, dan semua belati terbang di udara segera terbang ke arahnya. Belati itu menyusun menjadi dua tumpukan tebal sebelum mendarat di tangannya, dan Han Li tersenyum ketika dia menawarkannya kepada Kuer. Terima kasih atas kebaikanmu, Guru. Kuer sangat gembira, dan tubuhnya bergoyang saat dia menghilang. Detik berikutnya, dia muncul tepat di depan Han Li dan menerima belati terbang dengan gembira. Baiklah, sebagai tindakan pencegahan keamanan, kamu harus kembali ke tubuh aslimu dan menyempurnakan belati terbang ini. Jangan muncul kecuali aku memanggilmu agar kamu tidak terungkap kepada orang lain, Han Li menginstruksikan dengan serius. Ya, Guru, saya pasti akan berkultivasi dengan damai. Kuer secara alami menerima pengaturan ini, dan dia membuat segel tangan, di mana dia dan semua belati terbang menghilang dari lengan Han Li sebagai bola cahaya putih. Han Li menghembuskan napas saat melihat ini, dan baru kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah gerbang raksasa di kejauhan dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sementara itu, Si Kun dan Liu Suyer masih berada di istana utama, menilai layar di depan dengan ekspresi ragu di wajah mereka. Cahaya biru di permukaan layar telah benar-benar memudar, sehingga memperlihatkan karya seni di atasnya. Namun, lapisan awan dan kabut kemudian muncul di atas gambar, sehingga mustahil untuk melihat gerbang besar itu. Selusin bendera formasi kuning telah muncul di sekitar layar,
dan semuanya berkedip dengan cahaya kuning redup. Layar berada tepat di tengah lingkaran bendera, dan formasi yang agak dalam telah terbentuk. Masih ada fluktuasi spasial yang samar di udara di atas formasi, dan 3 harta yang berkilauan perlahan berputar di sekitar Si Kun dan Liu Suier. Apa yang kamu usulkan untuk kita lakukan, Peri Liu? Kita telah menggunakan beberapa harta karun yang kuat, namun masih belum dapat menembus batasan ini di sekitar layar, jadi itu jelas bukan sesuatu yang dapat kita hancurkan dalam waktu singkat. Omong-omong, bagaimana rekan Daois Han bisa masuk ke layar? Sepertinya dia melakukannya dengan cukup mudah, desah Si Kun. Liu Suier terdiam sesaat sebelum bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan, saudara Si? Memperhatikan apa? Si Kun agak bingung. Tidakkah menurutmu mata ketiga yang muncul pada glabella rekan Daois Han benar-benar menyerupai objek legendaris tertentu? Liu Suier melanjutkan, maksudmu itu mata penghancur hukum. Terlepas dari penampilannya yang kasar, Si Kun jauh lebih cerdas, dan dia langsung menyadari apa yang dimaksud Liu Suier. Selain dari mata iblis legendaris ini, saya belum pernah mendengar kemampuan serupa lainnya yang dapat dengan mudah menembus batasan spasial ini dan memberikan akses ke layar ini, kata Liu Suier dengan suara tenang. Jika itu benar-benar mata penghancur hukum, maka kita tidak akan dapat meniru rekan Daois Han. Kecuali kita benar-benar menghancurkan pintu masuk ini, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk memasuki layar, gumam Si Kun dengan alis berkerut rapat. Jika kita bergabung dan kita berdua bersedia mengeluarkan energi, memang ada kemungkinan kita bisa mencapai ini. Namun, jika kita gagal, maka pada dasarnya kita akan menghancurkan jalan keluar untuk rekan Daois Han. Aku yakin dia tidak akan terlalu senang tentang itu, dan ketika dia merobek ruang untuk kembali ke tempat ini, kita harus menghadapi beban penuh dari amarahnya. Lagi pula, dengan mata penghancur hukumnya, tidak mungkin dia akan benar-benar terjebak di sana, Liu Suier terkekeh. Ekspresi Si Kun sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia mengalihkan pandangannya ke layar lagi saat dia tertawa kecil sebagai jawaban. Tentunya kamu bercanda, Peri Liu, aku tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono dan berisiko merugikan orang lain untuk keuntunganku sendiri. Mengingat tidak mungkin kita dapat menembus batasan ruang ini dalam waktu singkat, mengapa kita tidak tinggalkan tempat ini dan lihat apakah ada hadiah yang bisa diambil di istana sisi lain? Pikiranku persis, rekan Taois Si, jawab Liu Suier dengan senyum setuju. Si Kun terkekeh saat melihat ini sebelum mengambil satu pandangan sedih terakhir ke layar sebelum tiba-tiba mengayunkan lengan baju ke udara. Embusan angin kuning segera keluar dari lengan bajunya sebelum menyapu semua senjata yang tergantung di dinding, serta baju zirah yang tergeletak di tanah, lalu menariknya kembali ke lengan bajunya. Senyum tipis muncul di wajah Liu Suier saat melihat ini, dan dia juga melambaikan tangan di udara untuk melepaskan gelang hijau. Gelang itu mengeluarkan suara dering sebelum segera terbang menuju sisi lain istana sebagai bola lampu hijau. Cahaya hijau menyala dan juga menyapu senjata dan baju besi di sisi istana itu, sehingga membuat seluruh tempat benar-benar kosong. Mereka berdua kemudian dengan cepat mencari ke seluruh istana dengan indera spiritual, dan setelah gagal menemukan apapun, mereka segera keluar dari istana. Bagi mereka, mungkin merupakan berkah bagi Han Li untuk memasuki ruang alternatif itu. Lagi pula, mungkin sebenarnya tidak ada harta di sana, dan dia bisa terjebak untuk sementara oleh semacam batasan di sana. Tanpa Han Li di sana untuk bersaing dengan mereka, pasti akan menuai hasil yang melimpah dari istana samping dan kumpulan paviliun yang besar itu, dan dengan mengingat hal itu, Si Kun merasa jauh lebih baik tentang situasinya. Jadi, setelah berdiskusi singkat dengan Liu Suier di luar istana, keduanya berpisah dan masing-masing melakukan perjalanan menuju sisi istana yang berbeda. Di dalam ruang dalam layar, Han Li telah berjalan ke gerbang raksasa,
dan dia mengangkat kedua tangannya, melepaskan semburan api glasial 5 warna dan semburan cahaya abu-abu, keduanya melonjak tanpa henti ke gerbang besar. Rune emas dan perak di gerbang telah berubah menjadi hamparan luas cahaya terang yang dengan tegas menentang serangan Han Li, dan lapisan cahaya dengan cepat dilebur oleh api glasial dan cahaya abu-abu, tetapi tampaknya tidak ada ujung ke rune, yang hanya mengisi kembali pertahanan. Dengan demikian, bahkan setelah melepaskan kedua kemampuan ini di gerbang untuk waktu yang lama, tidak mengurangi batasan tersebut. Alis Han Li berkerut saat melihat ini, dan cahaya spiritual memudar dari tangannya saat dia menghentikan apa yang dia lakukan. Dia kemudian menggosok kedua tangannya sebelum mendorongnya ke depan, dan 2 busur petir emas yang setebal mangkuk besar segera muncul sebelum menyambar lampu di gerbang dalam sekejap. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat busur emas petir meledak, melepaskan bola listrik yang menyilaukan yang membanjiri sebagian besar gerbang besar. Namun, beberapa saat kemudian, kilat keemasan memudar, dan gerbang itu terungkap sepenuhnya tanpa cedera. Bahkan serangan sekuat itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini. Sebelum memasuki tempat ini, mata penghancur hukumnya tiba-tiba menjadi sangat aktif saat dia berjalan ke belakang layar, dan dia hampir kehilangan kendali. Jika bukan itu masalahnya, akan sangat sulit baginya untuk melihat pintu masuk pembatasan ruang di layar. Pada saat itu, dia telah mengikuti arus dan melepaskan serangan ke arah layar dengan mata penghancur hukumnya, dan itu benar-benar telah melanggar batasan, sehingga memungkinkan dia untuk mengakses tempat ini dengan mudah. Dia tidak tahu tempat seperti apa ini, dia juga tidak tahu apakah ada harta karun di luar gerbang itu, tetapi hanya dunia di dalam layar ini yang merupakan harta yang sangat langka di alam roh, jadi mungkin pemilik abadi tempat ini menyembunyikan semacam barang atau rahasia luar biasa di sini. Karena itu, meskipun dia tahu bahwa pembatasan ini sangat luar biasa, dan bahwa Liu Suier dan Si Kun kemungkinan besar akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk menjarah sisa tempat ini, dia tetap tidak ingin pergi. Namun, Divine Essence Fuse Light, Divine Devilbane Lightning, dan api glasial 5 warna semuanya tidak efektif pada pembatasan ini menimbulkan teka-teki yang cukup menyusahkan baginya. Setelah beberapa saat merenung, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Bola api kemudian berubah menjadi Spirit Engulfing Fire Raven di tengah kilatan cahaya perak, dan Han Li membuat segel tangan sebelum melemparkan selusin segel mantra ke arah Fire Raven secara berurutan. Cahaya spiritual dengan warna berbeda melintas dari segel mantra, dan mereka semua menghilang ke dalam tubuh Fire Raven. Burung itu segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang jelas sebelum membengkak secara drastis hingga berukuran sekitar 10 kaki. Ia kemudian melebarkan sayapnya dan terbang menuju gerbang dengan kekuatan yang tak terbendung. Sebelum menabrak gerbang, cahaya perak melintas dari tubuhnya, dan bulu-bulu tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menyebabkan cahaya keemasan dan perak di permukaan gerbang besar itu bergetar hebat. Burung perak raksasa itu kemudian menabrak cahaya di tengah ledakan yang menggema, dan api perak yang membara menyembur dari tubuhnya. Begitu cahaya emas dan perak bersentuhan dengan api perak, ia mulai bergolak seperti air mendidih. Cahaya memudar dan meleleh setelah nyala api, dan meskipun masih ada rune yang keluar secara konstan dari gerbang, itu jelas berjuang untuk mengikutinya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Dia melepaskan tangisan rendah, dan cahaya hitam berputar di sekitar tubuhnya. Setelah itu dia melebar secara drastis hingga beberapa kali ukuran aslinya. Pada saat yang sama, lapisan bulu emas panjang muncul di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi kera emas raksasa. Itu adalah bentuk kera emas raksasa Han Li. Dia membalik tangan, dan gunung Extreme Essence Fuse muncul di atas salah satu telapak tangannya.
Cahaya biru melintas di mata kera raksasa itu, dan dia mengayunkan lengannya ke udara, membuat gunung itu meluncur ke udara di tengah ledakan yang menggema. Hembusan angin kencang langsung terbentuk di belakang gunung kecil, dan orang hanya bisa membayangkan kekuatan dahsyat yang memuncak dari bobot yang sangat besar dari gunung ekstrim yang menyatu dengan esens dan kekuatan luar biasa kera raksasa. Lapisan tipis cahaya langsung terkoyak oleh gunung kecil sebelum menabrak pintu besar di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Sebuah bola cahaya hitam meletus dari gerbang, dan ruang di sekitarnya berputar dan riak putih melengkung melonjak di udara. Riak-riak itu kemudian dimakan oleh cahaya hitam di belakang, sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatan Han Li yang sangat besar, hatinya masih terguncang saat melihat ini, dan dia buru-buru bergegas mundur dengan waspada. Ki hitam bangkit di sekujur tubuhnya, dan dia segera mengenakan baju zirah iblis surgawi. Cahaya hitam akhirnya memudar, dan Han Li melambaikan tangan di udara untuk menarik gunung esens ekstrim kembali kepadanya. Dia kemudian buru-buru menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah gerbang di depan, di mana ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di tengah gerbang hitam raksasa itu terdapat lekukan yang menyerupai pot dan dalamnya sekitar 10 kaki. Bentuk lekukan itu benar-benar identik dengan salah satu sudut gunung esens ekstrim, tetapi gerbangnya masih belum hancur total. Selanjutnya, perlahan-lahan pulih kembali ke bentuk aslinya di tengah kilatan cahaya dari rune emas dan perak. Han Li tidak tahu dari bahan apa gerbang ini dimurnikan, tapi gerbang ini sangat tangguh. Tampaknya hanya ada satu hal lagi yang bisa dia coba. Dia menghela nafas lemah saat senyum masam muncul di wajahnya, tapi dia tidak ragu lagi saat cahaya hitam menyala, dan dia kembali ke bentuk manusianya. Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Serangkaian sisik emas muncul di kulitnya, dan wajahnya juga ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Dia meletakkan tangan di belakang kepalanya, dan proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Keenam lengan membuat segel tangan secara serempak, dan cahaya keemasan yang cemerlang meletus darinya saat ia mewujudkan tubuh emas yang besar. Detik berikutnya, salah satu lengan tubuh emas tiba-tiba mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, di mana segmen pisau emas muncul di tangannya. Ini adalah harta karun surgawi yang tidak lengkap. Han Li mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya berputar di sekitar tubuh emas, membentuk rune yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke segmen pedang dalam hiruk-pikuk. Cahaya keemasan melintas dari permukaan segmen bilahnya, dan itu sedikit kabur sebelum sisa bilahnya juga disulap. Awalnya, segmen bilah ini sedikit buram, tetapi dengan masuknya lebih banyak rune emas, dengan cepat menjadi identik dengan bilah lainnya. Bilahnya bergetar sedikit saat tubuh emas itu mengayunkannya, dan gelombang cahaya keemasan langsung meletus darinya. Ki asal dunia terdekat setelah cahaya keemasan segera diaduk menjadi keadaan hiruk-pikuk, dan bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari udara tipis sebelum melonjak dengan cepat menuju pedang emas, lalu menghilang ke dalam pisau itu. Suara dering terdengar dari bilah emas, dan nyanyian Han Li tiba-tiba berhenti sebelum dia mengucapkan satu kata yang mengancam, "Tebas." Tubuh emas itu segera mengangkat bilah emasnya sebelum menebasnya ke arah gerbang raksasa, mengirimkan proyeksi bilah gemilang meluncur di udara. Awalnya, proyeksi bilahnya hanya sekitar 1 kaki panjangnya, tetapi setelah terbang di udara selama beberapa puluh kaki, panjangnya membengkak menjadi sekitar 10 kaki sebelum menabrak gerbang hitam besar seperti bulan sabit emas. Gerbang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu diiris menjadi 2 oleh proyeksi pedang tanpa suara sebelum ambruk ke dalam. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera menarik proyeksi tubuh emasnya sebelum bergegas maju, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Dalam sekejap mata, Han Li telah melewati gerbang yang rusak, dan begitu dia muncul di sisi lain,
dia mulai memeriksa sekelilingnya sambil melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa. Setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dunia di luar gerbang terdiri dari alun-alun kecil dengan penghalang abu-abu di sekelilingnya dan cahaya biru berkilauan di atasnya. Selain gerbang raksasa yang baru saja dia lewati, tidak ada pintu masuk lain yang terlihat, dan seluruh alun-alun benar-benar kosong selain dari platform melingkar di tengahnya, di mana sesuatu sepertinya diletakkan. Han Li menarik indera spiritualnya, dan pupilnya sedikit berkontraksi saat melihat platform tinggi sebelum dia berjalan langsung ke arahnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di dekat peron, dan dia menemukan bahwa ukurannya hanya lebih dari 300 kaki. Ada desain rumit dan indah yang terukir di tanah, menggambarkan matahari, bulan, dan bintang dengan ukuran berbeda. Semua penggambarannya sangat nyata, dan menutupi hampir seluruh platform. Di tengah peron ada kursi taisi hijau cerah yang cukup megah untuk dilihat. Selain itu, ada 9 benda perak yang masing-masing setinggi manusia. Mereka berdiri di peron tidak bergerak, dan Han Li menemukan bahwa ini adalah prajurit lapis baja perak yang memegang tombak panjang. Selain 9 pasang mata hitam, ini tampak seperti patung atau jenis benda mati lainnya daripada boneka hidup. Namun, semua berada dalam posisi yang agak aneh. Mereka tidak memegang tombak dengan kedua tangan, karena satu tangan membuat segel tangan, sementara ujung senjata yang tajam diarahkan langsung ke langit. Kesembilan boneka lapis baja perak semuanya berpose sama.